Assalamualaikum Pak Samsunar. Waalaikumsalam Pak. Iya. Baik Pak, bagaimana kabarnya nih hari Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sesuai jadwal yang telah kita tentukan Pak, bahwa ini hari kita adakan pendampingan individu yang keempat, di mana ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, sebelum Bapak masuk di kelas, ada mungkin pra-observasi yang kita laksanakan dulu untuk mengetahui kesiapan Bapak sebelum masuk di kelas. Ya. Ada beberapa mungkin yang perlu saya konfirmasi ke Bapak. Yang pertama Pak, ini Bapak mengampu mata pelajaran apa Pak? Saya mengampu mata pelajaran informatika Pak. Di kelas mana Pak? Di kelas 10. Untuk hari ini saya ada jam di kelas 10F Pak. Oh iya. Baik, Bapak mengampu mata pelajaran informatika yang kalau sekarang temanya apa Pak? Yang mau sebentar. Tema yang hari ini atau yang akan saya bawakan itu mengenai bab sistem komputer. Subbabnya atau materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai hardware Pak, perangkat keras komputer. Baik, itu yang temanya Bapak. Kemudian yang kita harapkan sebentar kan, setelah Bapak mengajar, apa tujuan pembelajaran yang diharapkan sebentar setelah Bapak mengajar tentang materi itu? Sesuai dengan apa yang saya masukkan ke dalam perangkat pembelajaran saya atau modul ajar saya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, mampu membedakan berbagai perangkat keras komputer dan mampu menjelaskan fungsi dari perangkat-perangkat tersebut. Oh iya, itu tujuannya ya Pak ya? Tujuan. Tentunya dalam menggapai tujuan itu ada area pengembang yang hendak kita capai, terutama bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan budaya positif dan sosial emosional ke dalam pembelajaran. Bagaimana menurut Bapak untuk mencapai area pengembangan tersebut? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat-perangkat apa saja yang terdapat pada komputer. Kemudian peserta didik itu nanti bisa menjelaskan fungsi dari semua perangkat yang mereka identifikasi Pak. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, jenis apa saja mungkin Bapak bisa terapkan nanti Pak? Mengenai model pembelajaran yang akan saya gunakan itu, saya menggunakan problem based learning, kemudian berdiferensiasi. Saya akan menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses Pak. Kemudian nanti pada saat pembelajaran itu saya mencoba menggabungkan metode ceramah, kemudian nanti diskusi kelompok, dan juga presentasi Pak, seperti itu. Oh iya Pak. Baik Pak, saya kira itu mungkin langkah awal yang Bapak siapkan sebelum masuk di kelas, dan insya Allah waktunya kurang lebih sebentar, 90 menit Bapak akan kita laksanakan observasi di dalam kelas. Sekira demikian Pak, mungkin kita siap-siap masuk di kelas. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, silakan ketua kelas. Kita belajar kita
Oke. Bagaimana kabarnya? Baik ya, sehat semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Aditya Ningrat. Arlin Faisa ya. Asmarani. Asmiranda. Asriani Dullah. Hadir Pak. Azia. Aziza. Azahra Nur Syafrina. Sadil. Safira Yuniar. Sandi Rahmadani. Ada Sandi Rahmadani? Ada? Apa? Oke. Sylvia. Saskia. Suci. Syahrul. Timothy. Mana Timothy? Oke. Ukasya. Wahidun Fitra. Zaki Amrullah. Oke. Berarti hari ini satu orang tanpa keterangan, satu orang sakit ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, tadi di jam pertama, kedua kalian belajar apa? Penjas, ya? Penjas. Jadi bagaimana? Capek? Oke, capek. Oke. Kita rilekskan dulu, ya. Kita rilekskan dulu karena kalian sudah tadi olahraga, praktek saya lihat di lapangan. Kita rilekskan dulu. Kita tidak pakai gerak-gerak lagi karena kalian tadi kan sudah gerak-gerak ya. Jadi kita tidak pakai gerak-gerak lagi karena kalian sudah bergerak. Saya mau kita apa ya, seperti yang biasa kita lakukan, kita tarik napas kemudian keluarkan. Biasanya agak lebih segar kalau seperti itu ya, apalagi sudah beraktivitas tadi. Oke, kita perbaiki dulu posisi duduknya. Perbaiki posisi duduknya dulu. Kalian buat silakan duduk serileks kalian. Posisinya bagaimana caranya supaya kalian merasa rileks? Mau sandarkan juga belakangnya di bangku boleh ya. Kita seperti yang lalu, kita tarik napas kemudian dibuang. Kita ambil 3 kali saja ya. Oke, ikuti instruksi saya. Kita mulai. Ikuti perintah saya. Kita mulai. Tarik napas, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, tarik lagi, lepaskan. Oke, bagaimana perasaannya? Iya. Bagaimana? Sudah agak baikan? Oke, jadi kita beri aplaus dulu untuk diri kita supaya lebih santai. Oke, kita sudah sedikit merilekskan diri, kemudian perasaannya kalian juga agak baikan setelah tadi kita melakukan tarik napas kemudian membuang. Bagaimana hari ini? Siap belajar? Siap. Oke, apa buktinya kalian siap hari ini? Ada pulpen. Oke, ada buku. Apa lagi?
Hadir. Oke, jadi itu menunjukkan kalian sudah siap belajar karena kalian hadir di sini, kalian siapkan buku, kalian siapkan pulpen. Berarti sudah siap ya. Oke. Saya mau mengingatkan dulu kembali mengenai kesepakatan kelas kita. Masih ada yang ingat yang sudah kita sepakati bersama tempo hari? Apa yang kita sepakati? Apa yang kita sepakati? Oke. Satu apa? Ada berapa yang kita sepakati tempo hari? Nah, ini. Jadi sebelum kita mulai belajar, saya ingatkan kembali ini masalah ini. Ya, simetriskan meja, rapikan kursi dan sebagainya. Oke, kesepakatan kelas kita ini, ya. Ini yang pernah kita buat. Yang pertama disiplin. Ada tadi yang melanggar disiplin? Ada berapa orang? Ada tadi yang terlambat masuk kan? Berarti berdoa. Oke, saling menghargai. Saya ingatkan kembali, mari kita saling menghargai, kemudian selalu bersih. Ya, kondisi kelasnya, oke, bersih. Kemudian jujur dan bertanggung jawab, belajar dengan semangat, sopan dan santun, mandiri, kolaboratif, kerjasama, ya. Oke. Ini kesepakatan kelas kita. Ini juga jangan dilupa, selalu ingat ini sebelum kita belajar. Meja, kemudian rapikan barang-barang, rapikan pakaian, sampah. Tadi sudah terhubung dengan keyakinan kelas kita, ya. Oke, ada sedikit motivasi. Apa bacanya? Ya, dengan kita tekun, kita bisa meraih apa yang kita impikan, ya. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah kita masuk bab sistem komputer. Materi yang akan kita pelajari mengenai hardware. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer dan mampu menjelaskan fungsinya serta cara kerjanya, ya. Jadi ini yang kita mau capai hari ini. Jadi kalian harus mampu mengidentifikasi, kemudian bagaimana menjelaskan fungsi. Kita berhubungan dengan perangkat keras, ya. Nih. Ada sedikit pertanyaan pemantik. Ini untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian mengenai sistem komputer. Kalian lihat gambar ini? Lihat. Tahukah kamu gambar apa ini? Siapa yang mau jawab? Gambar apa yang ada di sini? 1, 2, 3, 4. Yang satu gambar? PC. Oke. Yang kedua gambar? Yang ketiga gambar? Yang keempat? Oke. Ini adalah perangkat keras atau hardware, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada komputer sehingga komputer itu dapat bekerja. Ya. Jadi komponen yang ada di sini itu ada 3. Perangkat keras, perangkat lunak, kemudian nanti ada manusianya. Oke, kita bagi kelompok. Hari ini kita kelompoknya acak, ya, acak. Supaya kalian bisa belajar berbagi sama-sama di dalam satu kelompok itu antara yang sudah bisa dengan yang belum bisa, ya, atau kalian berdasarkan gaya belajar yang berbeda-beda dalam satu kelompok. Kalian sudah di kelompok masing-masing. Kita lihat dulu sedikit penjelasan tentang sistem komputer, ya. Jadi kita lihat video dulu.
Agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki budi fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki budi fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras atau yang disebut juga dengan hardware dalam bahasa Inggris merupakan perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba menggunakan tangan dan dilihat menggunakan mata. Perangkat keras berbagi berdasarkan fungsinya, yaitu piranti masukan atau disebut juga dengan input device, piranti keluaran. Nah, hari ini anak-anakku sekalian akan melakukan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok kita juga menggunakan, selain diskusi LKPD yang kalian harus kerjakan, kita akan sedikit bermain dengan kartu punch card. Isinya nanti adalah perangkat komputer, gambar-gambar dari perangkat komputer ya. Jadi kita nanti akan bermain sedikit menggunakan punch card. Untuk materinya saya sudah sediakan link materi di halaman terakhir. Ada link materi di sini. Kalian bisa memilih sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Kalau kalian senang belajar menggunakan video, buka link YouTube-nya. Nah, di bawah itu ada 2 link YouTube. Jadi kalau kalian senang dengan video atau suara, silakan buka link YouTube yang ada di dalam sini. Ini di bawah, paling bawah ya. Yang kalian atau yang senang dengan membaca, kalian bisa buka link yang di atas 1, 2, 3, 4. Jadi ini semua berisi materi yang atau referensi yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD. Jadi kalian bisa membaca dengan buka link ini, kemudian kalian bisa menonton video yang ada di bawah ini. Kalau kalian tidak suka nonton, biasanya kan ada yang mengantuk kalau nonton di HP atau apa, kalau membaca di HP. Ada yang biasa malas yang membaca di HP, ngantuk. Saya sudah siapkan satu modul atau referensi yang bisa kalian gunakan untuk yang senang dengan membaca langsung ya. Bapak bagikan dulu di sini, isinya adalah kartu ya. Isinya kartu. Untuk bisa menjawab atau mengerjakan masalah yang ada di LKS itu, kalian bisa selain tadi referensi, kalian bisa nanti sumbernya dari sini. Ini bisa membantu untuk menjawab itu ya. Isinya kartu, kemudian ada sedikit penjelasan di dalam. Nanti kita sedikit main di sini ya. Nih, silakan dibuka. Silakan dibuka masing-masing. Buka saja sama semua isinya. Perhatikan dulu. Di LKPD halaman kedua, di situ ada skenario masalah. Baca skenario masalahnya dulu. Baru kalian identifikasi komponen apa saja ya yang masuk di sini. Nah, bagaimana kita bermain dengan kartu ini? Oke, tunggu ya. Perhatikan dulu. Bagaimana kita bermain dengan kartu yang kalian sudah buka? Oke, bagaimana caranya? Oke, tugas kalian adalah yang pertama, jadi LKPD-nya itu nanti terakhir. Tugas kalian yang pertama adalah kalian harus mencari di kartu ini apakah dia masuk di komponen apa. Misalnya dia masuk komponen input, cari yang mana input. Jadi kalian harus mencari di kartu ini yang mana yang masuk komponen input, yang mana yang masuk perangkat output, yang mana yang masuk perangkat proses, dan yang mana yang masuk perangkat penyimpanan. Jadi kalian pisah-pisahkan kartu ini. Oke ya, mengerti? Cari, pisah dulu. Kalau misalnya monitor input, kasih input, kasih begitu ya. Ini sebentar. Paham cara kerjanya? Paham? Jadi kalian harus mengidentifikasi gambar ini.
kemudian masukkan dia di mana? Input kah, proses kah, output kah, atau penyimpanan? Sudah? Nah, langkah kedua adalah, dengar dulu. Langkah keduanya adalah, ada kertas putihnya? Ada. Oke. Itu adalah fungsi dari apa yang ada di sini. Itu adalah fungsi-fungsinya. Jadi kalian harus mencari. Kalau misalnya kalian masukkan perangkat output monitor, carikan di situ fungsinya apa, dijodohkan ya. Paham? Oke. Sekarang silakan dikerjakan. Setelah kalian melakukan ini, kalian masukkan di LKPD itu. Tulis di situ ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya. Nah, ini nanti isi. Jadi ada yang isi tuh, ini nanti isi. Jadi misalnya komponen apa? Input apa? Misalnya input monitor, fungsinya apa, penjelasan singkatnya apa, terserah kalian. Misalnya perangkat output apa, sama yang kemarin. Ya, itu tinggal pilih. Mana? Ya, ini lagi soalnya. tulis. Oke. Kau tulis, kau menulis. Ya. Oke. Mana sudah dapat? Nah, betul. Ya. Oke. Oh ya. Kamu tuh ini kan kudu pacaran sini tuh jawabannya. Ya. Ya. Kayak ini Ya. dia tuh perangkat yang digunakan khusus menggunakan komputer bermain game. Nah, Itu tuh betul. gambaran itu Nah, kan sih. dijodohkan dia, kan? Ini yang cocokkan. Oke. Nah, dipasangkan. Ya, baru nanti ini masukkan di sini. Kan kemarin ada sudah kalian kan? Pindahkan. di sini. Ya. Oke. Mana? Oke. Aman? Ya, betul. Ini aman? Oke, jadi dikelompokkan dulu input yang mana, output, proses input. Kita berdasarkan gambar itu. Nah, sekalian nanti cari fungsinya apa. Misalnya keyboard. Mana fungsinya keyboard sini ya? Pasangkan ini keyboard. Oke? Paham? Nah, oke, silakan menggunakan referensi yang ada. Nah, di situ sudah tersedia video. Oke. Boleh menggunakan referensi lain selain link yang saya kirim. Oke, ingat untuk mengerjakan itu ada waktunya ya. Kita punya waktu 10 menit. Ya, 10 menit ya. Input, proses, output, penyimpanan. Ya. Proses penyimpanan. Nah, di sini ada. Nah, tinggal lihat, oh yang mana yang cocok itu gambar, kan ada gambarnya kan, gitu. Terus yang mana? Oke, jadi pisah-pisah yang mana input, proses, output ya. Lihat gambarnya, sesuaikan. Nah, ini apa ini? Lihat. Nah, ini penyimpanan. Nah, Ini ada yang kamu nih. nah, mana yang sama? Coba lihat. Ini speaker. Ada yang sama? Mana? Ada di video kayak. Ini. Lihat namanya, ada namanya tak? Ada apa deh? Kalau tidak ada cari yang lain. Nah, ini, nah, masukkan. Nah, itu penyimpanan. Nah, ini, tahu ini apa? Keluaran. Nah, monitor itu keluaran, alat keluar. Printer alat keluar. Ini alat keluar. Ini keluar. Nah. Oke, paham? Ini, oke. Proses. Proses. Oke ya. Ini tambahan Ini ini. mikrofon. Ini input. Input. Nah, ini juga input. Output Nah, kau yang kau pegang. gitu ya. Jadi pisah-pisah. Mana? Oke. Aman? Ini mau dijodohkan, cocokkan dia. Ini misalnya apa kan beli sesuatu dari rumah. Nah, ini cari yang fungsi apa nih? Barcode. Cari yang barcode. Data center tuh. Nah, fungsinya ini dia, cocokkan dia. Ada barcode. Oke, waktu habis. Si pertanyaan, kemudian kalian cari
gambarnya yang mana? Oke, siap? Mana? Oke, sekarang. Oke. Mana, sudah siap? Oke, waktunya selesai ya. Nah, sekarang siapa yang mau, kelompok mana yang mau kasih saya perangkat input? Perangkat input. Oke, kelompoknya Timothy. Coba diangkat Timothy. Apa perangkat input? Oke, mana saya lihat, coba disebutkan. Oke, kelompok lain dengarkan apa yang dia sebutkan kelompoknya Timothy. Mewakili 1 atau 2. Oke, saya kasih 1 di 1 kelompoknya Timothy ya. Apa Timothy? Oke, silakan. Joystick, oke. Apa lagi? Ya? Oke. LAN. Tablet, scanner, kamera, keyboard, mouse, mikrofon. Oke. Siapa lagi yang mau? Kelompok berapa yang berikan saya input? Oke, kelompoknya. Silakan coba apa 1? Keyboard. Oke. Mouse. Oke. Touchpad. Oke. CD. Oke. Ya. Modem. Oke. Ada lagi? Sekarang berikan saya perangkat output. Siapa yang mau kasih 1? Oke, kelompok. Oke, kelompok ini dulu. Silakan. Mana kartunya? Diangkat. Sebutkan 1. Ya. Plotter. Ada lagi? Keyboard. Oke, dengarkan dulu yang. Oke, kelompok lain. Dengarkan apa yang disampaikan. Keyboard sebagai main typing, keyboard papan ketik, keyboard numerik, mengatur barang dan berbagai fungsi spesial lainnya seperti masuk ke teks, huruf, angka, tombol, dan. Oke, betul sekali. Kasih aplaus dulu apa yang disampaikan. Oke, kelompok ini mau sampaikan apa? Ini dulu. Plotter, oke, silakan. Fungsinya adalah untuk mencetak dokumen atau mengubah dokumen jika menjadi berbentuk hardcopy. Oke, bagus. Kasih aplaus. Oke, kelompoknya Galang, silakan. Oke, silakan. Menyimpan audio untuk didengarkan menggunakan headset. Oke, menyimpan audio untuk didengarkan headset. Oke, kasih aplaus, bagus. Oke ya, jadi kalian sudah menyampaikan, mengidentifikasi perangkat yang ada pada kartu. Oke, sekarang bagaimana LKPD-nya? Selesai? Sudah selesai? Oke. Nah, sekarang kegiatan kita adalah kalian akan ada yang memberi tanggapan, silakan beri tanggapan. Karena jadi kita bagi ya. Nanti ada yang presentasi khusus di inputnya, ada yang outputnya, ada yang di penyimpanan, ya. Jadi tidak semuanya, presentasi saja yang 1 ya mewakili. Oke, saya persilakan kelompoknya siapa dulu? Oke, kelompoknya Galang. Oke, dengarkan presentasi dari kelompoknya Galang. Silakan. Kabar Pak. Oke, silakan. Ya.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kategori perangkat input. Nama komponen keyboard. Fungsi utama dari keyboard untuk mengetik dan mengedit teks pada aplikasi dalam komputer. Penjelasan singkat tentang keyboard ialah papan yang terdiri atas banyak tombol seperti huruf alfabet, bilangan, dan beberapa simbol khusus. Yang kedua, mouse. Fungsi utama dari mouse untuk membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem Windows. Penjelasan singkat tentang mouse. Mouse adalah pengganti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer, selain dengan papan tik. Yang ketiga, touchpad. Fungsi utama dari touchpad untuk menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Penjelasan singkat tentang touchpad. Touchpad adalah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input pada komputer atau laptop. Yang keempat, flash disk. Fungsi utama dari flash disk sebagai penyimpan, pencadangan data, serta transfer file antar perangkat. Penjelasan singkat tentang flash disk adalah perangkat portabel kecil yang disambungkan ke port USB pada komputer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Nama komponen monitor. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 akan hasil diskusi kami. Nama komponen monitor, fungsi utamanya mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat pengguna. Penjelasan singkatnya, perangkat keluaran yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau teks. Printer, fungsi utamanya menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik berbentuk cetakan lembar. Penjelasan singkatnya, menyajikan tulisan atau gambar datar seperti kertas. Speaker, fungsi utamanya perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Penjelasan singkat, menghasilkan suara atau audio dari komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Berikan aplaus. Oke ya. Jadi kalian sudah melakukan kerja kelompok, berdiskusi, menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih aktif, kalian sudah lumayan aktif dalam kerja kelompok. Sekarang saya ada lembar Apa itu? ada lembar self assessment atau penilaian diri. Sampai di mana pemahaman kalian. Jadi kalian sendiri yang nilai diri kalian ya. Kalian paham atau tidak materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian sendiri yang nilai. Tolong dijawab dengan jujur. Oke, dengarkan dulu. Dari hasil self assessment atau penilaian diri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang yang saya lihat banyak T-nya.
atau tidak paham sama sekali? Ada 6 orang. Ya, jadi nanti yang ke-6 orang ini akan dijadikan satu kelompok untuk bimbingan lanjutan ya, supaya lebih paham dengan materi yang dipelajari. Jadi kita akan ada bimbingan khusus ya untuk kegiatan ini. 3 hal yang kalian pelajari hari ini. Siapa yang mau merefleksi 3 hal yang dipelajari hari ini? Ada? Tadi input, proses, output. Oke, ada yang mau memberikan refleksinya? Siapa? Pertanyaannya, 3 hal yang saya pelajari hari ini. Oke, silakan Timothy. Ya, 3 hal yang kamu pelajari hari ini. 1. Oke, perangkat input. 2. Perangkat proses. 3. Oke, perangkat output. Ada lagi? Oke, silakan ditempel. Oke, silakan ditempel. Sisanya Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Saya ambil 1 ya. Saya ambil 1 untuk saya baca. Saya acak saja. Oke, saya ambil 1 yang. Oke. Oke, perasaan saya setelah mempelajari materi hari ini, alhamdulillah cukup baik dan bahagia. Ada gambar-gambarnya ya. Oke. Setelah mempelajari cukup senang karena pelajarannya tidak membosankan dan mendapat ilmu baru. Kasih aplaus. Sedikit kesimpulan dari materi bahwa sistem komputer itu tidak bisa bekerja, atau komputernya itu tidak bisa bekerja jika tidak dilengkapi dengan komponen penyusunnya. Salah satunya adalah perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya atau hardware-nya itu disusun dengan 4 komponen: input, proses, output, dan penyimpanan. Ya, ada 4 itu. Minggu depan kita akan masuk dengan materi perangkat lunak atau software. Ya, minggu depan kita masuk perangkat lunak atau software. Silakan cari referensi sebelum kita masuk di pembelajaran nanti ya. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup. Sebelum kita keluar, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, kita keluar. Mari kita keluar sejaga dan kita berdoa mulai. Oke. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian.
Pembelajaran kita sudah selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Septunar, alhamdulillah tadi telah melaksanakan proses PBM di dalam kelas selama kurang lebih 2 kali 45 menit membahas mata pelajaran informatika di kelas 10 ya Pak ya. Ya. Baik, refleksi Bapak tadi setelah melaksanakan PBM, apa yang Bapak rasakan? Ya, pada saat pelaksanaan PBM tadi, terkhusus observasi tadi, awalnya perasaan saya agak tegang, tapi setelah berjalan, alhamdulillah lumayan rileks. Kemudian pembelajaran tadi, saya merasa agak lebih baik Pak dalam pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran saya sudah saya sampaikan di kelas tadi dengan respon-respon siswa yang cukup baik. Baik Pak, jadi tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dan tentunya itu sesuai tujuan yang Bapak harapkan. Kalau kita memberikan rentang di situ tadi antara 10 sampai 100 keterserapan yang bisa didapatkan siswa, menurut Bapak sampai di mana? Ya, kalau saya mau menilai 1 ke 100, saya merasa tadi saya baru berada di angka 60 sampai 70 Pak. Ya. Saya merasa baru di angka situ karena menurut saya tadi itu masih belum maksimal apa yang saya lakukan di kelas tadi pembelajaran itu, karena ada beberapa kendala ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama tadi itu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga itu menjadi tantangan bagi saya ke depan bagaimana caranya supaya semua siswa itu aktif dalam pembelajaran Pak, seperti itu. Ya, jadi Bapak sudah artinya refleksi diri sendiri, artinya apa kelebihan dan kekurangan Bapak tadi itu bisa Bapak simpulkan sendiri, refleksi diri. Nah setelah itu rencana tindak lanjut Bapak untuk perbaikan pembelajaran di kelas itu apa yang bisa Bapak lakukan? Mengenai rencana pembelajaran ke depan supaya lebih baik, yang pertama tadi kan kendalanya adalah ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Nah, saya berencana ke depan itu saya akan melakukan pengelompokan kembali. Mungkin saya akan kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Kalau hari ini saya kelompokkan berdasarkan acak dari kemampuan siswa itu, ke depan saya berencana untuk melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian mungkin metode pembelajaran sedikit akan saya rubah Pak. Kalau hari ini saya menggunakan metode amplak, tidak menggunakan komputer, supaya perhatian siswa lebih baik lagi, saya mungkin akan merubah ke pembelajaran plak, atau di mana siswa itu langsung berhubungan dengan perangkat-perangkat komputer itu Pak, seperti itu. Baik Pak, sekira cukup waktu yang kita gunakan mulai dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi yang akan Bapak lanjutkan nanti rencana tindak lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekiranya demikian Pak, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.